Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Saya lihat agak murung Bu Fatma. Apa yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Pak Arifin. Ini lagi banyak pekerjaan nih Pak Arifin yang harus sesuai deadline. Jadi itu membuat saya murung. Begitu ya. Jadi kira-kira apa yang akan menjadi rencana pertemuan kita sehingga bisa terselesaikan nanti apa yang menjadi pekerjaan Bu Fatma? Iya, gini nih Pak Arifin, ya, yang menjadi tujuan saya pada pembicaraan kita ini adalah saya punya masalah ini, ya, yaitu tentang bagaimana cara memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar. Oh, begitu ya. Kalau menurut Bu Fatma, rencana aksi apa yang akan bisa memotivasi untuk siswanya biar berjalan dengan lancar? Kira-kira seperti apalah begitu Pak Bu Fatma? Ya, jadi yang menjadi agar aktivitas belajar ini lebih aktif ini, ya, saya harus bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan meningkatkan kompetensi mereka. Itu yang akan saya fokuskan nanti Pak Arif. Oh, begitu ya. Kalau begitu, yang biasa Ibu Fatma lakukan seperti biasa, membagi waktu sehingga padat. Kira-kira ada enggak hal lain yang bisa meningkatkan efektivitas dalam beraktivitas seperti biasa? Ya, jadi di sini saya juga harus membuat pembelajaran yang lebih bervariasi dengan metode-metode serta pendekatan yang bisa lebih siswa itu berperan aktif. Ya, mungkin itu yang akan saya lakukan nanti Pak Arif. Oh, begitu ya. Jadi dalam melaksanakan semua itu, dalam menerapkannya, siapa saja yang bisa membantu Ibu Fatma dari teman sejawat yang Ibu Fatma harapkan? Ya, jadi mungkin ini ada teman-teman MGMP juga ya. Jadi MGMP mata pelajaran fisika. Jadi itu menjadikan teman saya untuk bisa berkolaborasi. Jadi nanti saya akan dalam MGMP itu kami akan membuat suatu metode ya, metode pengajaran yang bisa menarik ya minat dan aktivitas siswa itu lebih aktif lagi. Nah, sehingga nanti yang akan menjadi teman untuk saya berkolaborasi itu bisa juga teman sejawat saya, yaitu teman-teman yang ada di dalam MGMP Fisika. Jadi seperti itu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Fatma, sehingga akan berjalan dengan lancar apa yang Ibu Fatma rencanakan, jadi strategi apa yang bisa Ibu Fatma buat begitu? Ya, jadi strategisnya ini otomatis saya akan membuat jadwal khusus ya. Jadi membuat dulu ada jadwalnya, terus setelah itu akan membuat jurnal ya, jurnal dan juga lembar evaluasi siswa, dan juga yang paling utama itu adalah membuat media pembelajaran agar siswa itu termotivasi. Nah, dari media-media ini akan bisa
meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itu yang strategis yang akan saya lakukan itu. Yang pertama adalah dengan membuat media pembelajaran yang menarik. Terus setelah membuat pembelajaran menarik ini, otomatis di situ ada juga lembar observasi ya, dan juga lembar refleksi ya. Apakah dari aktivitas tadi itu apakah sudah meningkat untuk peningkatan aktivitas belajarnya atau gimana? Mungkin seperti itu, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Fatma sebenarnya sudah mampu mengatur waktu. Namun adakah prioritas dulu supaya berjenjang, supaya berurutan begitu apa yang dilakukan Ibu Fatma sehingga nanti aktivitas maupun rutinitas seperti biasa Ibu Fatma berjalan dengan lancar? Ya, jadi karena ini di tahun ajaran baru, otomatis saya sudah membuat rancangan-rancangan ya, sehingga bisa yang menjadi masalah saya itu bisa terfokuskan ya. Jadi saya sudah membuat RPP atau modul ajar ya, yang seperti yang diterapkan kemarin itu, yang tetap yang berdiferensiasi. Terus nanti bisa juga kita mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus setelah itu kita membuat pembelajaran itu menarik ya. Insya Allah itu sudah saya siapkan untuk ajaran baru ini dan tinggal di action saja. Maka seperti itu, Pak Arif. Itu sudah bagus semuanya dari rancangan pembelajaran Ibu Fatma. Dari kepadatan apa yang Ibu Fatma lakukan, berarti di sana Ibu Fatma sudah mengatur juga jangka waktunya sehingga nanti tidak akan merasa kebingungan ini belum selesai, tetapi dihadapkan oleh kegiatan yang baru lagi. Berarti dengan jangka waktu yang Ibu Fatma tentukan, apakah itu sudah efisien atau bagaimana Bu Fatma? Ya, karena ini kan sesuai dengan jam pelajaran ya. Jadi akan include dalam jam pelajaran. Jadi tidak ada lagi yang masalah-masalah yang akan muncul berikutnya. Karena ini kan tentang kita bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Otomatis kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Insya Allah tidak akan ada yang bertentangan dengan masalah-masalah yang akan datang, karena memang itu sudah masuk dalam jam pelajaran. Mungkin seperti itu, Pak Arifin. Baik, Bu Fatma. Jadi kalau sudah menentukan sedemikian itu, jadi kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan aksi daripada Ibu Fatma nantinya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, otomatis yang menjadi ukuran keberhasilan itu adalah tadi otomatis kita melihat ada lembar evaluasi ya. Jadi di situ dari lembar evaluasi itu bisa juga kita menilai mereka itu dengan tes kognitif, terus lembar observasi pada saat kegiatan pembelajaran, dan yang paling besar itu adalah refleksi terhadap anak-anak dan juga terhadap diri saya sendiri. Ya, sehingga nanti bisa kita tanyakan kepada siswa apakah mereka tuh perasaannya mereka setelah mempelajari fisika itu dengan gaya yang kita berikan, dengan metode yang kita berikan dan sebagainya, itu bisa menjadi ukuran dari keberhasilan yang sudah saya rancang tadi. Baik, Bu Fatma, itu sudah sangat bagus sekali, tapi saya bertanya sekali lagi, ketika dalam proses kegiatan ini sudah direncanakan dengan matang, kemudian mungkin untuk mengantisipasi mungkin adanya datang gangguan misalnya yang tidak yang tidak kita sangka-sangka seperti musibah, seperti
kita tidak bisa melaksanakan kegiatan. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengantisipasi datangnya gangguan kira-kira? Ya, jadi untuk mengatasi hal semacam itu otomatis ya yang akan kita lakukan itu karena tadi sudah saya jelaskan di awal ada forum MGMP, jadi kita kan kelas paralelnya otomatis ya pembelajarannya juga itu sama, sehingga nanti ketika ada suatu hal yang akan terjadi, misalnya saya sakit dan sebagainya, akan digantikan oleh teman-teman yang berada di dalam MGMP Fisika itu sendiri. Karena ini kan kelasnya paralel ya. Saya misalnya ada 8 kelas, saya mengajar 4 kelas, dan 4 kelas itu teman saya yang lain. Karena tadi itu sudah ada MGMP-nya, otomatis kami, apapun yang kami pelajarin itu sama. Materi-materi atau konten-konten yang kita ajarkan sama. Jadi nanti ada teman saya itu yang akan bisa menggantikan ketika permasalahan-permasalahan itu muncul dari dalam diri saya. Mungkin seperti itu, insya Allah Pak Sobri, ya Pak Arifin. Baik, Bu Fatma. Jadi saya lihat sudah bisa melaksanakan dengan optimal karena Ibu Fatma sudah komitmen, dan yang bisa membantu Ibu Fatma itu kan teman-teman sejawat yang berada di sekeliling. Jadi saya rasa Ibu Fatma sudah mampu melaksanakan komitmen itu dengan merancang sebuah pembelajaran di mana ada segala macam gangguan dan lain sebagainya. Antisipasinya sudah dipersiapkan. Berarti saya rasa Bu Fatma sudah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Bu Fatma itu sendiri. Jadi seperti itu Bu Fatma. Iya Pak Arifin, terima kasih. Baik Bu Fatma, hanya itu saja yang bisa saya bantu. Mungkin ada yang lain yang bisa saya bantu? Ya, insya Allah untuk kesempatan ini mungkin itu saja Pak Arifin. Lain kali kita akan berbicara lagi, insya Allah Pak. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bicarakan, saya bisa lebih optimis ya dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar insya Allah. Baik Bu Fatma, jadi demikian saja apa yang dibicarakan. Semoga apa yang kita bicarakan jadi itu bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga untuk Bu Fatma. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam, Pak Arifin. Sudah apa, Pak Arifin? Begini Bu Kepala, ya. Dalam minggu-minggu terakhir ini dari teman sejawat saya, setiap saya koordinasi dengan beliau, saya selalu ditolak begitu. Ini terkait dengan bagaimana perkembangan sekolah melalui pengembangan kompetensi di antara teman sejawat. Tapi satu-satunya teman sejawat yang satu ini menolak begitu. Jadi begitu. Ya. Terus kira-kira menurut Pak Arifin ada yang bisa saya bantu untuk menyelesaikannya? Apa yang bisa saya bantu? Tentu saja Bu Kepala, ini sebenarnya beberapa kali saya koordinasi sama teman sejawat ini. Dia saya ajak bagaimana kalau kita mengadakan protokol kombel lah begitu supaya teratur. Maka beliau saya jadikan narasumber begitu. Saya yang membantu di dokumentasi dan
eh, penghidupan elektroniknya begitu. Akan tetapi beliau mengatakan, kenapa Anda saja? Karena Anda kan CGP, sebentar lagi jadi GP, jadi lakukanlah seperti itu. Nah, ketika itu saya merasa harus mindfulness seperti yang kita bilang itu. Jadi saya harus berhenti sejenak ketika saya dijawab seperti itu. Jadi seperti itu. Oh, jadi Pak Arifin masih bingung bagaimana caranya untuk bisa mengajak kolaborasi teman sejawatnya dalam kegiatan Kombel itu. Ya, betul sekali, Bu Kepala. Kira-kira bagaimana ini caranya? Sebenarnya sih tadi Pak Arifin itu sudah bagus caranya dengan memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan sebagai narasumber Kombel. Tapi mungkin Pak Arifin butuh pendekatan lagi. Kira-kira menurut Pak Arifin selain itu ada nggak cara lainnya Pak Arifin? Saya sudah mendekati beliau sebenarnya itu sampai sudah 2-3 kali, namun dari minggu terakhir yang saya ceritakan tadi Bu Kepala, dari pertemuan minggu terakhir ini yang awal pekan pertama dia menolak, kemudian di awal pekan kedua dia juga menolak. Saya tidak tahu penyebabnya, bahkan sampai minggu sebelum terakhir ini beliau juga menolak, sehingga saya merasa kebingungan. Jadi perlukah mungkin saya suruh panggil beliau oleh Ibu Kepala, atau memang saya harus mendatangi sekali lagi, mungkin ada keberhasilan dalam membujuknya nanti. Kenapa Pak Arifin berpikir begitu? Apakah ide bagus ini masa sih gurunya itu bisa menolak? Kira-kira pemikirannya seperti apa ya? Kalau menurut saya itu idenya Pak Arifin sudah bagus. Terus tanggapan rekan lain dengan Pak Arif, rencana Pak Arifin itu ada nggak yang tahu? Semua teman sejawat itu tahu, karena kita kan pada pertemuan di awal pekan itu kan kita semua tahu begitu bahwa, tetapi dia menolak langsung. Namun saya seperti yang saya katakan tadi, saya masih mengontrol perasaan sehingga terjadi koordinasi kedua dan ketiga. Dan yang keempat ini belum saya lakukan, Bu Kepala. Jadi mungkin bisa saya lakukan untuk yang keempat kalinya. Namun ketika ini mungkin tidak berhasil, maka kira-kira bagaimana caranya, Bu Kepala? Terus rekan yang lain ada nggak yang menanggapi ketika mereka sudah tahu kalau niat Pak Arifin itu dan Pak Arifin itu seperti ya sudah baik begitu? Ada nggak ide yang lain atau menyetujui atau yang menolak gitu dari rekan yang lain ketika mereka sudah tahu? Semuanya merasa setuju semuanya. Namun yang saya katakan seperti tadi, teman yang satu ini satu-satunya teman sejawat saya yang menolak begitu. Jadi menurut saya akan berkoordinasi sekali lagi bahwa apa yang menjadi titik permasalahan sehingga mungkin bisa terselesaikan, Ibu Kepala. Itu sih rencana saya. Namun sebelum itu mungkin bisa Ibu Kepala memberikan solusi yang lain dulu. Bagaimana pernah Pak Arifin mencoba untuk mengajak rekan yang lain yang mau begitu supaya program Pak Arifin tadi itu bisa berjalan? Sangat pernah, Bu Kepala. Karena di tiap teman-teman itu kan mengetahui semuanya. Jadi saya ajak, bagaimana kalau teman ini koordinasi dah kepada teman yang tidak mau, satu-satunya teman yang tidak mau ini begitu.
Jadi sudah saja dilakukan, mungkin karena rasa jemu dan lain sebagainya sehingga dikembalikan lagi kepada saya begitu. Atau mungkin saya akan berkoordinasi lagi mungkin sekarang Bu Kepala hanya sebentar, mungkin apa permasalahannya, mungkin berdua saja. Kalau kemarin di forum diskusi kecil-kecilan dan banyak teman sejawat begitu. Bagaimana Bu Kepala? Bagaimana kalau sekarang misalkan setelah Pak Arifin menyampaikan dan saya tahu Pak Arifin lebih mendekati, lebih menyampaikan tujuan yang baik, terus kemudian apa yang tujuannya Pak Arifin itu adalah betul-betul untuk kemajuan, betul-betul untuk kebaikan diri dan orang lain, saya kira nanti guru itu akan menerima dengan baik pula. Dan di samping itu nanti saya juga coba akan mendorong dari belakang supaya mereka bergerak untuk bisa mengikuti apa sih sebenarnya yang dimaksud sama Pak Arifin itu, bahwa semuanya itu demi kebaikan bersama dan pendidikan di sekolah. Tapi menurut saya itu sudah bagus pendekatan Pak Arifin, tetapi jangan putus asa, semangat aja Pak Arifin. Coba lebih dekat, lebih intensif lagi untuk menerangkan, untuk mensosialisasikan, untuk memberi pemahaman bahwa pada pentingnya untuk melakukan perubahan seperti Pak Arifin yang maksud tadi. Baik Bu Kepala, kalau begitu saya minta izin sebentar, saya mau ke ruangan beliau sekali lagi, mungkin dengan catatan apa yang dikasih sama Ibu Kepala tadi, saya mendatangi dengan penuh harapan, kemudian dengan semangat dan lain sebagainya. Mohon izin Bu Kepala hanya sekitar 15 menit di sesi pertanyaan saya ini sama beliau. Silakan Pak Arifin, semoga tujuan dan harapan Pak Arifin bisa terwujud. Sama-sama kita tetap semangat, satu rekan harus maju bersama. Cukup bagus tindakan dan program Pak Arifin. Saya selalu mendukung Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Sebentar kalau begitu Bu Kepala. Baik Bu Kepala, saya kembali lagi ini. Ternyata sudah saya tanyakan tadi sama beliau, beliau merespon sangat responsif lah begitu. Ternyata beliau ada permasalahan keluarga minggu-minggu terakhir ini. Jadi itulah penyebabnya, jadi masalah keluarga dibawa ke sekolah begitu. Akan tetapi beliau ternyata mengungkapkan kesalahannya. Mohon maaf Pak Guru bahwa ada permasalahan keluarga di rumah. Jadi saya berpikir untuk tidak tenang, dan apa yang menjadi program pengembangan sekolah melalui peningkatan kompetensi para teman sejawat itu sangat mengapresiasi. Jadi seperti itu Bu Kepala. Jadi ternyata saya harus lebih bersabar ketika menghadapi seseorang, karena saya juga belum tentu tahu permasalahan yang ada di seseorang itu. Jadi butuh waktu ternyata. Jadi terima kasih Kepala. Jadi sudah memberikan solusi atau memberikan saya sekali lagi untuk berkoordinasi dengan teman sejawat saya. Iya, syukurlah Pak Arifin kalau memang guru itu menerima baik niat Pak Arifin. Semoga bisa berjalan dengan baik pula sesuai harapan kita bersama ya. Syukur kalau begitu Pak Arifin. Kalau memang sudah terkabulkan keinginan, saya juga ikut merasa lega gitu ya, karena rencananya Pak Arifin akan bisa terwujudkan gitu Pak Arifin. Terima kasih Bu Kepala, itu saja yang saya koordinasikan serta konsultasikan, karena sudah berjalan lancar. Apa yang saya tanyakan langsung saya ke ruang guru tadi, sehingga menjadi suasana yang lebih menyenangkan dan berbahagia jadinya. Terima kasih Bu Kepala atas sarannya. Terima kasih Pak Arifin, saya juga akan selalu mendukung apa-apa kegiatan yang baik dan positif selama itu membawa dampak yang baik pula untuk sekolah. Semangat Pak Arifin,
lanjutkan dan semoga berhasil dan sukses. Siap Bu Kepala. Mohon izin Bu Kepala. Silakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya